20012, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Tokoh Utama Masa Bani Abbasiyah dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam yang ditawarkannya. Tokoh utama masa Bani Abbasiyah dan konsep pemikiran ekonomi Islam yang ditawarkannya. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas, dilahirkan di Umaymah tahun 104 Hijriah. Bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka merupakan keluarga Nabi terdekat. Kemudian tuntutan ini semakin mengeras saat Bani Umayyah naik tahta dan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan besar-besaran antara pasukan Marwan atau Bani Umayyah yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad pada 750 sampai 1258 secara umum dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal 750 sampai 847, periode lanjut pada 847 sampai 945, periode Buwayhi pada 945 sampai 1055 dan periode Seljuk pada 1055 sampai 1258. Kemudian berikut khalifah-khalifah yang memiliki peran penting dalam pemikiran ekonomi. Yang pertama yaitu Al-Mahdi, membuat tempat persinggahan jamaah haji, adanya kolam air untuk para khalifah dagang, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan, membuat jalur transit perdagangan timur ke barat untuk mempermudah khalifah dagang. Yang kedua yaitu Harun al-Rasyid, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eufrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian, mendirikan Baitul Mah sebagai lembaga penerjemah perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Berikutnya yaitu Musa al-Hadi. Tak terlalu banyak perkembangan yang terjadi di masa pemerintahan Musa al-Hadi. Usia pemerintahannya pun tidak terlalu lama. Ia meninggal dunia pada malam Sabtu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Konon pemangkatannya itu tidak wajar. Ibunya Khaizuran yang masih keturunan Iran dianggap terlalu sering mencampuri urusan pemerintah. Hal itu tidak disenangi oleh sang khalifah. Kemudian Al-Amin. Sejak semula Khalifah Harun sudah berpesan agar penerus tahta kekhalifahannya yaitu Al-Amin dan kemudian Al-Ma'mun menjaga kekompakan mereka. Bahkan kesepakatan ini ditulis dan disimpan di dalam Ka'bah. Namun Al-Amin begitu naik menjadi Ma'mun dari jalur seleksi. Inilah yang menjadi penyebab perang Harun ar-Rasyid ini. Sejarawan menyebutnya sebagai fitnah keempat dalam tubuh umat muslim. Berikutnya yaitu Al-Ma'mun, mendirikan sekolah, Baitul Hikmah, pusat penerjemah, kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Jabir Ibnu Hayyan 721 sampai 815. Jabir adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Ia adalah orang pertama yang menemukan asam sulfat, klorida, dan nitrat. Kontribusi lainnya ialah pada penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain Kitab Al-Kimaya, Kitab Al-Sab'an, Kitab Al-Rahmah, dan lain sebagainya. Berikutnya Ibnu Al-Nafis pada tahun 1213 sampai 1288. Ibnu Al-Nafis merupakan ilmuwan dari Damaskus yang mempunyai kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah. Ia secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Yang berikutnya yaitu Ibnu Sina pada 980 sampai 1037. Dunia
Dunia media kini semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkat ilmuwan Persia, Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine. Buku yang ia tulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600-an. Al-Khwarizmi ialah ilmuwan muslim yang anti di bidang matematik. Ilmuwan dari Persia ini menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ia juga berjasa menemukan konsep aljabar dan algoritma. Kemudian Ibnu Khaldun pada 1332 sampai 1406. Ibnu Khaldun ialah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Kemudian yaitu Al-Zahrawi. Al-Zahrawi ialah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Dia yang menemukan konsep operasi modern, penemuannya yang sangat berguna hingga kini konsep untuk membantu proses persalinan. Yang terakhir yaitu Ibnu Haytham pada 965 sampai 1040. Ibnu Haytham ialah ilmuwan Irak yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya. Kemunduran Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas. Heterogenitas penduduk yang menyebabkan kurangnya persatuan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.